Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, kita sungguh bersyukur bisa berjumpa lagi dalam renungan harian di hari ini. Kita percaya bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Karena itu mendengarkan firman, itu sesuatu yang sangat penting bagi pertumbuhan rohani kita. Mengawalinya mari kita berdoa. Kami bersyukur dan memuji nama-Mu ya Allah di hari ini, karena Engkau berikan kami waktu dan kesempatan yang sungguh berharga di mata Tuhan, untuk kami kembali akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Roh-Mu yang kudus, tolonglah kami, urapilah dan berkatilah kami dengan kebenaran firman-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang menjadi perenungan kita bersama di hari ini saya ambil dari Mazmur 18 ayat 31 sampai dengan ayatnya yang ke-51. Secara khusus saya akan baca ayatnya yang ke-50. Demikian firman-Nya. Sebab itu aku mau menyanyikan syukur bagi-Mu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Aku mau menyanyikan mazmur bagi nama-Mu. Demikian kebenaran firman Allah hari ini yang intinya mengajar kita, menasihati kita, menyanyikan syukur bagi Tuhan. Sudah sepatutnya dan selayaknya bagi kita sebagai umat untuk kita terus menyanyikan syukur bagi Tuhan. Sudah sepatutnya dan selayaknya bagi kita untuk kita terus menyanyikan syukur bagi Tuhan dalam situasi dan kondisi apapun juga, karena sesungguhnya dan sepantasnya hanya Allah lah yang layak menerima syukur kita. Karena itu mari kita terus belajar untuk kita senantiasa menyanyikan syukur bagi Tuhan. Karena saya percaya Tuhan senang ketika kita terus menyanyikan syukur bagi Tuhan. Ketika bibir mulut kita selalu berucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih kepada Tuhan atas segala hal yang Tuhan buat bagi saudara dan saya. Dan itulah yang dilakukan oleh sang pemazmur, dalam hal ini Raja Daud. Makanya dia berkata dalam ayat 50, sebab itu aku mau menyanyikan syukur bagi-Mu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Dan aku mau menyanyikan mazmur bagi nama-Mu. Menyadari banyak hal yang terjadi dalam hidupnya, itulah yang mendorong pemazmur sehingga berkata, aku mau menyanyikan syukur bagi-Mu. Harusnya kita juga seperti pemazmur berkata, aku mau menyanyikan syukur bagi-Mu. Kenapa kita harus senantiasa menyanyikan syukur bagi Tuhan? Apa yang mendasarinya? Apa yang menjadi alasannya? Setidaknya saya jumpai ada 3 alasan dalam konteks ayat ini. Yang pertama dalam ayat 31 dan 32. Adapun Allah jalannya sempurna, janji Tuhan adalah murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Sebab siapakah Allah selain dari Tuhan? Dan siapakah gunung batu kecuali Allah kita? Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Di sini kita melihat alasan pertama kenapa kita menyanyikan syukur bagi Tuhan, karena Tuhan menjadi perisai kita. Kalau kita masih ada sebagaimana kita ada hari ini, sesungguhnya kita harus sadari bahwa itu semua karena perlindungan Tuhan bagi kita. Dia sudah menjadi perisai bagi kita, dia sudah menjadi pelindung bagi kita. Dari segala bencana alam, dari segala niat-niat jahat, dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab, dari segala penyakit, dari virus corona. Itu semua kita sadar, itu semua karena Tuhan sudah menjadi perisai kita yang melindungi kita. Karena itu tidak salahlah bila kita menyanyikan syukur bagi Tuhan. Karena perlindungan Tuhan, karena Tuhan sudah menjadi perisai bagi kita. Yang kedua, alasan kedua kenapa kita menyanyikan syukur bagi Tuhan. Ayat 33 sampai 35. Allah, dialah yang mengikat pinggangku dengan keperkasaan dan membuat jalanku rata. Yang membuat kakiku seperti kaki rusa dan membuat aku berdiri di bukit. Yang mengajar tanganku berperang sehingga lenganku dapat melenturkan busur tembaga.
Ayat ini menjelaskan bagaimana pertolongan Tuhan, bagaimana campur tangan Tuhan dalam kesulitan hidup yang dialami oleh sang pemazmur. Di sini kita melihat alasan yang kedua kenapa kita menyanyikan syukur bagi Tuhan. Karena Tuhan menjadi penolong dalam kesulitan kita. Ada banyak hal yang kita alami, ada banyak kejadian yang terjadi dalam hidup kita, ada banyak problematika, ada banyak kesulitan, ada banyak pergumulan yang kita alami. Tapi kita bisa melewati semuanya itu. Kita sadari itu semua karena pertolongan Tuhan. Hal ini juga yang dialami oleh sang pemazmur. Dialah yang mengikat pinggangku dengan keperkasaan dan membuat jalanku rata. Yang membuat kakiku seperti kaki rusa dan membuat aku berdiri di bukit. Ketika dia sedang dikejar-kejar oleh musuh, ada dalam bahaya, ada dalam kesulitan, ada dalam kesesakan, ada dalam pergumulan, ada dalam masalah. Dia mengalami pertolongan Tuhan dalam hidupnya. Karena itu dia berkata, aku mau menyanyikan syukur bagimu. Kita pun, saya percaya sudah banyak mengalami pertolongan Tuhan. Banyak keajaiban-keajaiban yang Tuhan sudah nyatakan dalam hidup kita. Karena itu tidak salahlah dan tidak berlebihanlah kalau kita mau berkata seperti pemazmur, aku mau menyanyikan syukur bagimu. Aku mau menyanyikan syukur bagi Tuhan. Bibir mulut saya akan mengucapkan pujian dan syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan telah menjadi penolong dalam kesulitan kita. Alasan ketiga, kenapa kita patut menyanyikan syukur bagi Tuhan. Ayatnya yang ke-51, ia mengaruniakan keselamatan yang besar kepada raja yang diangkatnya dan menunjukkan kasih setia kepada orang yang diurapinya. Dan menunjukkan kasih setia. Kita percaya kasih setia Tuhan senantiasa dinyatakan dalam hidup kita. Kalau kita masih hidup sampai saat ini, sesungguhnya itu bukan suatu kebetulan. Bukan juga karena kuat dan gagahnya kita, bukan karena kehebatan kita. Tapi kita semua sadari dan akui ini semua karena kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan inilah yang harusnya mendorong dan memotivasi kita untuk berkata seperti sang pemazmur. Aku mau menyanyikan syukur bagimu. Aku mau menyanyikan syukur bagi Tuhan. Karena kasih setia Tuhan yang luar biasa, yang ajaib, yang terus menerus kita alami, yang terus menerus terjadi dalam perjalanan hidup kita. Sehingga kita masih ada sampai saat ini. Kita harus sadari dan akui, itu semua karena kasih setia Tuhan saja. Karena itu, tidaklah keterlaluan dan berlebihan kalau kita berkata, aku mau menyanyikan syukur bagi Tuhan. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur patut kami naikkan kepadamu ya Allah. Untuk kebenaran firman-Mu hari ini yang mengajar kami menyanyikan syukur bagi Tuhan. Karena Tuhan menjadi perisai bagi kami. Karena Tuhan menjadi penolong dalam kesulitan kami. Karena Tuhan senantiasa menunjukkan kasih setia-Nya kepada kami sehingga kami masih ada. Tuhan tolong kami supaya hidup kami diwarnai dengan nyanyian syukur bagi Tuhan. Roh-Mu yang kudus tanamkanlah, meteraikanlah firman ini dalam hati dan pikiran kami. Dan sanggupkan kami supaya kami bisa memperlakukan firman ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Hamba